Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Apakah sudah ada yang tahu apa itu sejarah perkembangan sosiologi pendidikan? Mari kita bahas. Sejarah perkembangan sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan pendidikan. Ilmu ini melihat bagaimana pendidikan berfungsi dalam masyarakat, bagaimana pendidikan membentuk perilaku sosial, serta bagaimana faktor sosial seperti ekonomi, kelas, budaya mempengaruhi hasil pendidikan. Tujuan dari sosiologi pendidikan adalah memahami peran sekolah dan lembaga pendidikan dalam membangun tatanan sosial yang adil dan seimbang. Sejarah perkembangan sosiologi di dunia. Pendidikan sosiologi dilahirkan dari perkembangan ilmu sosial di Eropa pada akhir abad ke-19. Beberapa tokoh utama dari pembentukan dasar-dasar pemikirannya adalah: pertama, Emil Durkheim, 1858 sampai 1917, menyatakan bahwa pendidikan adalah alat untuk mewariskan nilai dan norma sosial bagi masyarakat agar tetap stabil dan bersatu. Yang kedua, Karl Marx, 1818 sampai 1883, melihat pendidikan sebagai pelestarian kekuasaan kelas atas. Sekolah cenderung mempertahankan struktur sosial yang tidak adil. Ketiga, Max Weber, 1864 sampai 1920, menganggap pendidikan sebagai mobilitas sosial, di mana orang dapat meningkatkan status sosial melalui pendidikan. Dari ketiga pandangan ini, sosiologi pendidikan berkembang menjadi disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur sosial, nilai, dan sistem pendidikan di berbagai negara. Masuknya sosiologi pendidikan ke Indonesia. Sosiologi masuk di Indonesia pada awal abad ke-20, dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, sosiologi lebih banyak digunakan untuk memahami masyarakat pribumi agar mudah dikendalikan, bukan untuk membangun masyarakat. Namun, setelah Indonesia merdeka pada 1945, sosiologi dan pendidikan berkembang menjadi alat untuk penggunaan bangsa. Di universitas-universitas seperti Universitas Indonesia atau UI dan Universitas Gadjah Mada atau UGM, sosiologi mulai diajarkan sebagai ilmu tersendiri, termasuk kajiannya terhadap dunia pendidikan. Perkembangan sosiologi pendidikan di Indonesia berdasarkan periode A. Masa kolonial sebelum 1945. 1. Pendidikan sosial digunakan sebagai alat kontrol oleh Belanda. 2. Hanya golongan tertentu yang boleh sekolah sehingga terjadi kesenjangan sosial. 3. Sosiologi pendidikan belum berkembang secara akademik. B. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1960-an. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana pemersatu bangsa dan penanaman nilai Pancasila. 2. Sosiologi dipelajari untuk membangun kesadaran nasional. 3. Pemerintah mulai melihat pentingnya pendidikan bagi pembangunan masyarakat. C. Masa Orde Baru pada tahun 1970 sampai 1990-an. Pertama, fokus pendidikan diarahkan pada pembangunan nasional dan modernisasi. Kedua, muncul pandangan bahwa pendidikan bisa menjadi alat mobilitas sosial, tapi juga bisa memperkuat ketimpangan sosial. D. Masa reformasi 1998 sampai 2000-an. 1. Pendidikan diarahkan pada keadilan, demokrasi, dan kesetaraan sosial. 2. Pembangunan melakukan desentralisasi sistem pendidikan. 1. Pendidikan dipengaruhi oleh arus global seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. Kedua, pendidikan kini tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia berkarakter dan berjiwa sosial.
Tokoh-tokoh penting dalam sosiologi pendidikan di Indonesia. Pertama, Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan nasional. Memandang pendidikan sebagai tuntunan hidup agar manusia merdeka lahir dan batin. 2. Surjono Soekanto, menjelaskan hubungan lembaga pendidikan dengan struktur sosial masyarakat. Ketiga, Kuncharaningrat, mengkaji hubungan antara kebudayaan dan pendidikan. 4. Hartilar, mengembangkan gagasan tentang pendidikan sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan, perkembangan sosiologi pendidikan di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi sosial politik setiap zaman. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.